Di dalam sejarah undang-undang perburuhan, dari abad 12 sampai abad 20 hari ini, semua undang-undang perburuan adalah undang-undang yang harus memihak pekerja. Itu logikanya. Prof. Rocky, apa sebenarnya perspektif dan etis dan politisnya RUU Omnibus Law nih, Prof? Oke, ya saya ikuti tadi uraian dari teman-teman buruh dan Mardhani. Tapi saya mau ambil perspektif lain, karena kan di dalam politik, argumentasi itu adalah preambul, mukadimah. Perubahan adalah konklusi. Di tengahnya adalah aksi. Jadi kita udah ada di tahap tengah tuh. Segala macam keterangan akademis, segala macam upaya untuk meloloskan pikiran akal sehat pada rejim, kan gagal kita pastikan kan. Ya karena itu tahap berikutnya adalah aksi. Ya udah betul tadi teman-teman. Ya udah aksi aja. Nah, jadi kalau kita mau bertengkar lagi, coba saya perlihatkan kekonyolannya. Kita mau berdebat dengan argumentasi. Sementara talk show terakhir, Saudara Menteri Kominfo itu gugup dan gagap menghadapi Asfinawati. Artinya dia nggak punya argumentasi, ngapain sodorin argumentasi lagi tuh kan? Reaksinya adalah marah itu. Yang kalau pemerintah bilang hoax adalah hoax itu. Sekarang saya analisis ya psikologinya tuh ya. Orang kalau dia marah cuma dua hal. Atau dia punya problem dengan lingkungannya, atau dia punya problem dengan kesadaran dirinya, self-nya. Nah, saya melihat Menteri Johnny Plate itu seperti orang yang ditekan untuk mengatakan yang bohong. Karena itu dia kesel di kepalanya tuh. Itu psikologinya begitu. Orang yang otaknya bagus atau lumayan minimal disuruh berbohong itu akan terganggu kognisi dan psikisnya. Maka reaksinya adalah marah. Udah, diam aja. Pokoknya hoax. Itu artinya dia udah nggak sabar untuk mengasih tahu bahwa gue juga lagi bingung, ngapain lu tanya-tanya. Kan gitu isinya. Gampang lah. Sama seperti saudara Aziz Syamsuddin. Kan hal yang sama diperlihatkan. Dia nggak mampu menjawab Najwa Shihab, lalu dia mulai ambil langkah untuk secepat-cepatnya pergi dari forum itu. Sama. Jadi sekarang kita ada dalam keadaan itu, keadaan di mana pejabat publik sendiri tidak punya argumentasi. Buat apa kita sodorkan argumentasi? Itu DPR maupun kabinet terlihat wajah cemas, bingung, dan jengkel karena disuruh berbohong terus. Padahal ketahuan terus bohongnya, kan itu satu soal. Yang kedua, aparat keamanan juga. Akhirnya capek juga. Karena harus jadi PR-nya pemerintah. Harus bikin kontra narasi. Loh, tugas polisi itu adalah melindungi mereka yang demo, bukan memberi kontra narasi. Ini undang-undang Omnibus Law bagus loh. Jadi kalian mesti dukung. Itu bukan tugas polisi. Ini adalah persaingan politik antara oposisi dan kekuasaan. Polisi nggak boleh kasih satu kalimat pun yang memuji demonstran maupun memuji pemerintah. Diam aja, udah bagus tuh. Sekarang seluruh aparat negara disuruh untuk menguji demonstrannya. Pernah baca nggak undang-undang itu? Ya pasti anak STM bilang sih dia nggak pernah baca. Ngapain dia mesti baca tuh? Atau ada buruh, ini buruh, ternyata nggak paham tuh. Lah buruh kita memang SMP, mau diapain? Itu faktanya. Tetapi buruh ada serikat buruh. Kalau mau debat, tanya pada pemimpin buruh, jangan tanya pada buruhnya tuh kan. Harus fair kan. Jadi bagaimana mungkin narasi kekuasaan itu ingin memojokkan buruh dengan mewawancara buruh yang nggak paham. Buruh anak SMP itu pasti nggak paham dengan klausul-klausul hukum. Tetapi pemimpin buruh tahu itu. Nah sekarang kekuasaan manipulasi itu.
Kami udah survei, kami tanya di lapangan, nggak ada buruh yang pernah baca itu. Kalian tanya nggak sama pemimpin-pemimpin buruhnya yang otaknya luar biasa dibandingkan dengan Menteri Tenaga Kerja? Kan itu yang terjadi. Sekarang saya analisis dulu kedudukan dari undang-undang perburuhan. Di dalam sejarah undang-undang perburuhan, dari abad 12 sampai abad 20 hari ini, semua undang-undang perburuhan adalah undang-undang yang harus memihak pekerja. Itu logikanya. Karena itu, Menteri Tenaga Kerja, dia mesti menolak undang-undang ini demi pekerja tuh. Dia cuma boleh mendengar pekerja, dia nggak boleh dengar pemerintah. Itu logika dari undang-undang perburuhan. Dia nggak boleh ikut, bahkan dia nggak boleh ikut rapat dengan pemerintah, dengan eksekutif, karena dia Menteri Tenaga Kerja. Itu sosiologi dari undang-undang perburuhan. Lain kalau buruhnya bilang kami menerima itu, maka si Menteri Tenaga Kerja beritahu pada Presiden, udah saya udah ngomong dengan buruh bahwa mereka menerima, oke. Kalau buruh bilang kami nggak mau menerima, maka Menteri Tenaga Kerja bilang mereka nggak mau menerima. Saya sebagai Menteri Perburuhan mewakili kepentingan buruh juga tidak akan menerima. Jadi etika berpolitik begitu. Nggak ada di seluruh pemerintahan di dunia Menteri Tenaga Kerja anti buruh, anti pekerja, karena ngaco otaknya kan. Itu logik itu begitu. Yang kedua, soal lingkungan hidup. Sama prinsipnya. Menteri KLH mesti mendengar suara LSM, bukan suara pemerintah. Walaupun dia adalah pejabat di kabinet. Tapi dia tidak mewakili kabinet. Dia mewakili hutan, pohon, binatang, kecoa, buah durian, buah semangka. Supaya ada balance di dalam analisis. Jadi kalau aktivis lingkungan bilang ini merusak lingkungan, menterinya mesti bilang oke, saya 100% setuju itu. Bukan dia bantah-bantah justru konstituen dari lingkungan. Kan begitu soalnya kan. Apalagi misalnya tiba-tiba Ibu Menteri bilang tidak ada pembatalan soal AMDAL. Tidak ada pembatalan soal AMDAL. Lu ya tambahkan kalimatnya. Bahkan kami permudah AMDAL itu. Nah ini dungunya luar biasa tuh. AMDAL itu harus dipersulit, bukan dipermudah. Anda baca seluruh fasilitas legal philosophy, legal reasoning dari hukum lingkungan. AMDAL harus makin lama makin ketat. Bukan makin lama makin dipermudah. Kalau dipermudah akhirnya, ujungnya secara ekstrem, ya udah nggak usah pakai AMDAL kalau mau dipermudah kan. Jadi ini orang-orang dungu yang memang nggak paham filosofi dari legal theories itu. Bahayanya begitu. Pemerintah yang dikendalikan oleh kedunguan begini akibatnya, itu bikin susah rakyat. Jadi itu soalnya. Yang ketiga misalnya, seluruh dunia menolak undang-undang ini. Seluruh koran dunia itu mengatakan bahwa Indonesia terjebak di dalam kedunguan demokrasi. Yang ngomong itu siapa tuh? Pers Yerusalem sampai Washington bicara itu. Pers Moskow di utara sampai pers Melbourne di selatan bicara hal yang sama. Jadi seluruh dunia menganggap Indonesia ini tolol. Tapi pemerintah menganggap enggak, ini udah baik, udah bagus. Buruhnya ini untuk kepentingan buruh. Oke, untuk kepentingan buruh. Berarti buruh nggak akan protes. Loh buruh justru protes. Ini sama seperti Presiden bilang, ini makan ya, saya bawa beras. Presiden dengan bansos, dia bawa beras. Kalian mesti makan ya, karena kesulitan ekonomi saya kasih bantuan. Terus orang miskin ini bilang, iya, tapi itu beras buat ayam, bukan buat orang. Presidennya ngotot, ini bikin kenyang loh. Memang bikin kenyang, tapi itu beras buat ayam. Kan begitu yang terjadi kan. Semua orang pasti kenyang kalau makan beras. Kalau dia kelaparan ya beras. Tapi itu bukan beras buat orang, beras buat ayam. Sama juga dengan undang-undang ini. Ini bagus loh buat buruh. Lo buruhnya sendiri nolak makan beras buat ayam, ngapain dipaksain kan? Kan ajaib satu Indonesia. Ini logika sederhana tuh. Tapi nanti menterinya bilang ini demi buruh. Nah buruhnya sendiri bilang itu bukan demi kami. Pengusaha bilang ini buat kepentingan buruh. Buruhnya menolak. Jadi fakta sosiologis dengan sendirinya membatalkan hukum itu. Nggak perlu lagi pergi pada Mahkamah Konstitusi segala macam yang memang soal politis. Tapi orang yang mau bertobat di dalam logika, bertobat dalam logika dulu ya, bukan dalam akhlak minimal. Bertobat dalam logika, dia mesti tahu begitu ada penolakan sosial, artinya barang ini barang busuk.
Tapi kemudian nanti dibilang, ya silahkan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Loh, Anda bikin barang busuk, ngapain kita bawa ke Mahkamah Konstitusi kan? Kan mestinya dia malu. Kalau satu produk hukum dibawa ke Mahkamah Konstitusi, itu artinya cacat. Mestinya dia malu gitu. Oke, kita bikin legislative review aja deh. Mestinya begitu. Karena dia lawgiver, orang yang membuat undang-undang itu mesti sempurna, ideal, supaya tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekarang justru dianjurkan bawa ke Mahkamah Konstitusi yang potensial dibatalkan. Apa nggak dungu tuh? Bikin produk cacat terus dia ngaku sendiri kan. Jadi sekali lagi, kita ada di dalam keadaan ini, dalam psikologi itu. Jadi pertandingan politik tidak lagi didasarkan pada argumen. Politik tidak berubah karena kekuatan argumentasi, tapi karena kekuatan tekanan politik di jalan. Terima kasih.